Lagi salam. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan hari ini kita bersukacita. Tuhan izinkan kita untuk datang bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh hatiku melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, bahwa Tuhan sampai hari ini Engkau tetap baik buat kami. Kau menyertai kami, Kau melindungi kami. Apapun yang terjadi, Engkau berjanji Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa janjimu seperti fajar pagi hari, Kau yang tidak pernah terlambat bersinar. Biarlah hari ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami kepadamu, kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh hidup kami hari ini kami bawa kepadamu. Dan sepanjang kehidupan kami, Tuhan terus kami mau pakai untuk hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya melalui mulut bibir kami saja, tapi dalam setiap perbuatan langkah kehidupan kami mempermuliakan
Karena Yesus Tuhan
perjumpaan kita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dan saudara Excel akan berdoa. Mari kita bersatu untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan penyertaan Tuhan. Kalau sampai saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini, dan sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami punya ya Bapak, biar kiranya itu semua boleh menjadi berkat di tempat ini dan juga boleh dikelola dengan baik. Biar kiranya Kau berkati Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, biar kiranya semua itu boleh menjadi berkat bagi kami, dan juga biarkan Tuhan hati kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas kami silakan, kita akan pujikan Aku Diberkati Sepanjang Hidupku Diberkati. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah meskipun keadaan kadang kita berpikir kita tidak diberkati, ingatlah di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan itu sempurna. Amin. Di dalam kelemahan
Shalom. Semangat. Semangat mengalahkan penderita. Masih semangat berarti ya. Kalau belum mendung masih semangat. Di nama Tuhan. Terus satu lagi, masih percaya Kristus? Kita ada di sini. Sudah baca firman? Yang belum, yang sudah. Ya. Jadi baca firman itu adalah sebuah gaya hidup, bukan keharusan tapi gaya hidup. Kalau keharusan nanti tidak bisa konsisten. Kalau sudah waktunya sibuk, waktunya kesel, terus waktunya bagaimanapun, akhirnya tidak punya waktu, tidak baca firman. Itu kalau keharusan. Tapi kalau gaya hidup beda. Ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan baca satu ayat aja. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama. Satu Korintus pasal 9 ayat yang ke-24. Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang menyelamatkan hatinya. karena itu berlarilah itu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin. Ya. Ini ayat tidak asing lagi. Mungkin sudah bukan ribuan, jutaan kali kalau yang sering baca ini sudah hafal betul. Ya. Pertandingan dalam gelanggang olahraga. Ya, kalau dalam lari berarti kita harus berlari. Ternyata kehidupan juga sama. Kehidupan adalah pertandingan lari. Ya. Tapi larinya ada dua dalam orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Lari kepada Tuhan atau lari dari Tuhan. Nah, ini yang membedakan. Ya, saya tidak menunjuk ke orang luar, tapi orang Kristen, bukan di sini. Ya, orang Kristen yang merasa mengikut Kristus. Ada yang lari kepada Tuhan, ada yang lari dari Tuhan. Ya. Oke, di sini yang saya garis bawahi, karena itu larilah begitu rupa. Kalau saya ganti dengan kata hidup, larinya berarti hiduplah begitu rupa. Kenapa kok Rasul Paulus mengatakan seperti itu? Karena ada di belakangnya ada kata-kata lagi ternyata, sehingga kamu memperoleh. Nah, masalahnya memperoleh apa di sini? Ya. Ternyata pada waktu kita hidup sedemikian rupa bagi orang percaya, berarti kita punya angan-angan dalam kehidupan kita, yaitu memperoleh apa? Kehidupan di berikutnya, yaitu hidup kekal. Sedangkan hidup kita yang pada saat ini berarti kita mintanya, ya, kita ingin perolehnya adalah hidup yang berkelimpahan. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang memelesetkan ini menjadi yang namanya hidup berkelimpahan itu adalah hidup yang banyak harta. Ya. Padahal bagi orang percaya, hidup yang berkelimpahan itu hidup bersama dengan Tuhan. Kok bisa? Ya bisa. Makanya jangan salah, ada orang Kristen pada waktu mengalami permasalahan yang hebat, dia mintanya adalah minta terobosan. Iya Pak enggak? Tuhan, saya minta terobosan dari masalah ini. Ini kan salah. Ya. Kita minta terobosan itu bukan masalahnya hilang, tapi yang Tuhan inginkan
kita menerobos masalah itu bersama Tuhan. Masalahnya ada, tapi Tuhan menyertai kita. Yang ingin Tuhan bentuk itu adalah karakter kita. Nah, ini yang diminta oleh Tuhan bagi anak-anaknya. Makanya saya katakan tadi, kalau lari ada yang lari kepada Tuhan, yang satunya lari dari Tuhan. Ya. Jalan dalam membentuk karakter kita itu bermacam-macam. Ya. Setiap orang punya panggilan yang berbeda-beda. Dan bagi Tuhan dalam membentuk karakter kehidupan kita itu terkadang berliku-liku dan kita tidak suka. Ya, kita tidak suka akan apa yang dilakukan Tuhan kepada hidup kita. Padahal itu semua adalah sekolah kehidupan. Kalau Bapak Ibu lihat di semua tokoh Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya tidak enak, Bapak Ibu. Makanya banyak Tuhan bahkan sudah dipastikan yang namanya ikut Tuhan itu bukan lurus-lurus saja. Tapi masalahnya kalau kita menghadapi segala pergumulan yang patut kita ingat, walaupun kita masuk ke padang gurun, kita masuk ke dalam lembah kekelaman, maupun apapun dalam hubungan hidup, asalkan Tuhan beserta kita pasti aman. Dan ujungnya pasti dahsyat. Tapi kan banyak daripada kita tidak mau. Coba kita lihat dari asal mula yang waktu di kejadian itu. Kejadian Yusuf aja. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kalau Tuhan berkata, "Sub, nanti kamu naik jadi orang nomor 2, orang penting di Mesir," pasti Yusuf pasti akan suka. Tapi bila kalau dibuka dengan jelas, kamu nanti jadi orang kedua paling penting di Mesir, tapi kamu harus masuk sumur dulu, lalu dipenjara, lalu kamu dilupakan sama teman-temanmu yang notabene kamu sudah tolong. Kira-kira mau nggak? Jarang orang mau. Coba kamu nanti jadi orang penting di negaramu, tapi kamu harus dianiaya dulu, penjara dulu, kemudian mau dihukum mati. Kira-kira gimana? Pasti semua menolak. Karena kita semua pasti inginnya aman-aman saja. Tapi jalan Tuhan itu jalannya yang tidak terpikirkan oleh kehidupan kita. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kalau setiap jalan-jalan Tuhan yang tidak kita suka, kita harus tahu ujungnya seperti saya katakan tadi, ujungnya pasti aman kalau Tuhan yang menyertai. Tapi masalahnya ada orang yang membuat badainya sendiri, jalan padang gurunnya sendiri, bahkan jalan kekelamannya sendiri. Yang ini yang jadi fatal akibatnya. Nah, coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-6. Ini tentang lari, Bapak. Tadi di ayat 1 Korintus, larilah begitu rupa. Kita lihat aja. Di Kejadian pasal 16 ayat yang ke-6. Karena lari ini banyak hal, ya, yang Tuhan inginkan pada pagi hari ini supaya kita ingat. Kalau jalan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah lari, ya. Jangan pernah lari dari ketaatan, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan, jangan pernah lari dari tanggung jawab yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Kecuali kalau Anda sendiri yang buat jalannya, itu yang paling baik. Coba kembali lagi di dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-6. Kita lihat. Begini bunyi firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita semua. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah padanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggal. Ini tentang cerita Abram, Sarai dan Hagar. Kalau ini sudah tidak usah dikupas ya, semuanya pasti hafal. Ya. Yang namanya Sarai tidak bisa mengandung.
pikirnya dia tidak punya anak, walaupun sudah dijanjikan dia punya anak, karena hatinya goyah, dia nyuruh suaminya supaya mengambil hak Hagar. Hambanya ini berasal dari orang Mesir. Akhirnya mengandunglah si Hagar. Begitu Hagar sudah punya anak, mengandung, justru yang menyuruh yang marah. Makanya keluar ayat ini. Terserah kamu apakan si Hagar itu, terserah. Padahal yang nyuruh adalah Sarah. Nyuruh sendiri, marah-marah sendiri. Nah, sekarang kita lihat di berikutnya, di ayat di dalam Kejadian pasal 16, tetap di ayat yang ke-8. Dia lari, Bapak Ibu. Yang namanya Hagar ditindas sama Sarai, ya, dia lari. Di ayat yang ke-8 begini bunyi firman Tuhan. Katanya Hagar, ini Tuhan ya, Kejadian 16 ayat yang ke-8, ini Tuhan berkata pada Hagar. Katanya Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonya. Bapak Ibu, panggilan Tuhan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Tapi yang di sini yang dikisahkan, panggilan Tuhan kepada Hagar, harusnya dia tetap di rumahnya Abram. Ya. Tapi karena dia tidak kuat ditindas, dia lari. Di atas kertas, dalam pikiran kita, kalau kita di tempat pergumulan, berarti lebih baik lari. Betul apa enggak? Betul, Bapak Ibu. Sebaliknya, kalau kita lihat ke Tuhannya, Tuhan itu kelihatannya sangat jahat. Iya kan? Tidak dibela tapi disuruh kembali nantinya kalau Bapak Ibu baca selanjutnya. Makanya Tuhan mengatakan seperti ini di ayat yang ke-8. Apakah dia tidak tahu? Tahu, Bapak Ibu. Tinggal pilihannya pada Hagar. Dia kembali apa enggak. Makanya Tuhan hanya mengatakan, ini istilahnya kalau orang Jawa itu abang-abang lambe. Ya. Hagar, misalnya kata-kata saya ya, kamu itu datangnya dari mana? Terus mau kemana? Apa Tuhan tidak tahu? Tahu. Ya. Kalau Bapak Ibu jumpai orang-orang Kristen atau siapapun yang seperti ini, dia lari dari tanggung jawabnya, dia lari dari ketaatannya, dia lari dari panggilan hidupnya, dipastikan dia itu tidak akan tahu arah tujuan. Bingung, Bapak Ibu. Yang Tuhan ingin memberikan pelajaran bagi kita pada pagi hari ini, kalau kita terlalu berat ditempa oleh pergumulan, datanglah kembali kepada Tuhan, jangan lari. Tuhan itu tahu segalanya, Bapak. Tuhan itu Maha Kuasa. Maksud Tuhan itu kami itu kembali Hagar. Panggilan itu ada di sana, tapi dia lari. Makanya Tuhan bertanya seperti itu. Iya, yang dijawab oleh si Hagar cuma satu kan. Tuhan tanya dua. Kamu dari mana? Mau kemana? Yang dijawab cuma satu. Yang kemananya dia tidak jawab, karena dia tidak tahu. Yang mau kemana dia tidak tahu. Ini orang bingung, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu coba lari dari panggilan Tuhan, lari dari ketaatan, lari dari kebenaran firman, Bapak Ibu bingung. Di luar sana banyak informasi sana sini banyak, tapi tidak akan menjamin sebuah hasil yang seperti Bapak Ibu inginkan. Malah Bapak Ibu jadi putus asa. Ya. Dia hanya menjawab, aku lari meninggalkan Sarai nyaku. Cuma dijawab itu tok. Kalau Bapak Ibu baca ada. Coba Bapak Ibu teruskan bacanya. Itu ada di dalam Kejadian 16 ayat 7 sampai 13. Baca Bapak Ibu. Ya. Tidak ada ditemukan dia mau kemana, tidak ada. Tapi pada akhirnya apa Bapak Ibu? Dia akhirnya menuruti firman. Dia kembali kepada si nyonyanya. Nah, kenapa kok dia kembali si nyonyanya? Pada waktu dia kembali ke nyonyanya,
karena dia mendengar. Ya. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-9, lalu kata malaikat Tuhan ini menyuruh ya kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaan. Kamu itu diam mau di dalam penindasanmu. Kalau kita kan tidak mau kan dalam pergumulan itu, bisa aku dalam pergumulan itu kuat. Harusnya kita kuat kalau kita tahu kebenaran firman. Terkadang memang pergumulan hidup kita itu lebih berat seperti apa yang kita pikirkan. Padahal di kebenaran firman itu tidak ada apa-apanya, tidak melebihi kekuatanmu. Tapi ternyata kita terkadang semakin pikiran kita sudah aneh-aneh. Waduh, cari pertolongannya di luar aja, lebih cepat, lebih baik. Padahal di kisah raja-raja banyak sekali ya yang minta pertolongan orang raja-raja yang di luar daripada orang Israel, akhirnya ditinggalkan Tuhan dan jadi kalah. Itu pun kadang-kadang kalau orang Kristen baca firman kadang-kadang sudah lupa kalau model seperti itu. Balik ya, kembali. Ketika dia kembali, nah di sini di ayat yang ke-10 di dalam Kejadian 16 ayat yang 10 ya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sampai banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dibilang karena banyaknya. Terlepas dari apapun keturunan si Hagar yang kita komplain, ya kan? Saat ini kan itu orang Sebrangis macam-macam. Tapi kisah ini memberi pelajaran bagi kita supaya kita jangan sampai lari dari rencana Tuhan yang telah ditetapkan dalam kehidupan kita. Makanya baca terus firman supaya tahu apa sih saya hidup, tujuan apa saya hidup di sini. Tujuan orang Kristen itu cuma satu, memberkati banyak orang. Kalau memberkati banyak orang berarti bebannya berat Bapak Ibu. Tapi kita harus bertahan. Bertanya gimana? Ya ikut sertakan Tuhan. Kita tidak akan mampu kita untuk kita sendiri. Kita itu siapa sih? Kita itu bukan apa. Kalau Bapak Ibu baca terus di Hagar, di sini dikatakan seperti ini di dalam Kejadian 16 ayat 13, ketika dia melihat dia diberkati, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan apa? Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Dalam arti kata, aku ini orang Mesir. Aku ini bukan apa-apa dan bukan siapa. Sedangkan kamu itu adalah Allah daripada bangsa Israel. Kamu loh kok masih memberkati aku. Itu loh Bapak Ibu. Bayangkan kita yang ada di sini dari miliaran orang Kristen. Kalau kita melalui pergumulan hidup sendiri, kita tidak akan kuat. Tapi jangan lupa Tuhan itu melihat setiap anak-anaknya satu persatu itu secara terperinci. Jadi tidak akan pernah ada yang terlewat. Jangan dipikir kita bergumul itu karena kita sendirian di bumi ini. Mungkin saudara kita tidak ada yang tahu. Bahkan anak-anak kita ataupun siapa aja kita enggak. Kita merasa sendirian. Jangan merasa sendirian Bapak Ibu. Tuhan tahu. Ini digambarkan di dalam kisah si Hagar. Dan satu hal lagi, kalau kita melepaskan tanggung jawab, kita lari dari tanggung jawab, lari dari apapun, cuma satu juga tujuannya. Tujuan dan hasilnya adalah membuat orang lain repot, membuat orang lain akhirnya juga merasakan akibatnya. Loh kok bisa? Ya, ini sudah dikatakan oleh Kristus. Bapak Ibu tahu di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, yaitu tentang perumpamaan tentang talenta. Ini pun sampai ngelontok juga Pak. Ya.
Pada perumpamaan tentang talenta ini ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Kemudian tuannya datang, yang 5 menyodorkan labanya sebanyak 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Sedangkan yang 1 tetap 5 jadi 10, 2 jadi 4. Tuan, di situ dikatakan Tuhan, yang di sini dalam arti Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Hamba-Ku yang baik dan setia. Sedangkan yang 1 mengatakan hamba-Ku malas dan jahat. Kenapa Bapak Ibu? Tidak pernah jalankan tanggung jawabnya Bapak Ibu. Melepaskan tanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Lari dari panggilan Tuhan. Harusnya jadi berkat tapi tidak jadi berkat. Apa hasilnya? Diambil semua. Uang, talenta, tanggung jawabnya diambil semua. Nah, tanggung jawabnya diberikan kemana? Diberikan orang yang bisa mengelolanya. Mungkin diberikan kepada orang yang punya 5 talenta maupun 2 talenta, jadi double dong. Dipikir kita kalau lari tanggung jawabnya juga lari. Enggak Bapak Ibu, kita aja yang lari, tapi tanggung jawabnya tetap, bahkan merepotkan orang lain. Lebih jelas lagi ada di dalam kitab Yunus Bapak Ibu. Bukan Pak Yunus ya. Dalam kitab Yunus. Kalau kita lihat di dalam, gak usah dibaca ya, cepat-cepat apal misalnya montok ya. Dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 3 dikatakan begini. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri. Loh, ada lari lagi Bapak Ibu. Makanya jangan lari Bapak Ibu. Larilah pada Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Melarikan diri di Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Kayak bla 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 sampai selesai. Disuruh ke Niniwe tapi lari ke Tarsis. Ya. Kalau orang lari dari panggilan hidupnya, lari dari rencana Tuhan yang telah ditetapkan dalam hidupnya, jangan main-main Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak terpakai, Tuhan bisa pakai yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu kembali, jangan takut Bapak Ibu. Dosa seapapun, walaupun Bapak Ibu jatuh, gagal bagaimanapun, jeleknya sudah di orang lain sudah meremehkan Bapak Ibu, Tuhan bisa membalik keadaan Bapak Ibu. Sama seperti Yunus ini Bapak Ibu. Dia menyadari akan kesalahannya. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-12, Yunus pasal 1 ayat 12 dikatakan begini. Sahutnya pada mereka, angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut. Maka laut menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ini contoh Bapak Ibu. Orang yang membuat badainya sendiri, orang yang membuat padang gurunnya sendiri. Beda kalau kita jalan di dalam badai, jalan di dalam padang gurun, jalan di dalam lembah kekelaman, tapi itu karena rencana Tuhan. Beda Bapak Ibu. Akhirnya jelas. Kalau begini akhirnya tidak jelas Bapak Ibu. Dia buat badainya sendiri, karena dia membuat badainya sendiri, orang lain jadi repot. Bayangkan Bapak Ibu, kapalnya mau tenggelam. Semua barang muatan dibuang, tapi tetap mau tenggelam. Dicari satu-satu tidak ketemu, ternyata si Yunus. Maaf Pak Yunus ya. Ternyata si Yunus sadar dibuang, tapi sama Tuhan kegagalan pemberontakan kita dibalik. Ya. Mes dalam arti bahasa Indonesianya wis semrawut, ya, berantakan, hidup kita berantakan. Akhirnya jadi message, jadi kabar baik. Ya kan, dibuang jebret. Tuhan memberikan seekor ikan. Dibawalah Yunus ke dalam sampai ke Niniwe. Nah, anehnya di Niniwe, begitu Yunus mengabarkan penginjilan di sana, semua penduduk Niniwe semuanya bertobat. Nah, kalau Bapak Ibu hanya membaca di Alkitab seperti itu, kelihatannya gampang ya. Penginjilan semuanya langsung bertobat.
saya nginjili satu orang aja enggak apalah, enggak mau. Iya. Itu karena kuat kuasa Roh Kudus. Kalau ini juga kuat kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu. Di dalam sejarah yang namanya Niniwe itu adalah bangsa Asyur. Bangsa Asyur punya dewa utama, Bapak Ibu. Ada banyak dewa. Dewa utamanya salah satunya adalah dewa Dagon. Dagon itu adalah dewa yang berbentuk ikan, tubuhnya manusia. Nah, si Yunus ditelan oleh ikan. Turun ke Niniwe dimuntahkan bread. Begitu dimuntahkan ke daratan, langsung tersiar kabar. Oh, itu loh, ada dewa keluar dari ikan, cocok. Sudah. Langsung semuanya bertobat. Dipikir Yunus adalah dewa. Dan asal tahu Bapak Ibu, kalau orang ditelan ikan pasti mati. Dan memang Yunus itu mati selama 3 hari. Tidak ada orang ditelan ikan terus. Saya lihat di komiknya anak-anak itu, Yunus pakai lampu di dalam perut ikan yang itu. Terus di lubangnya ikan keluar. Dan gitu. Memang mati, makanya itu dibuat hiasan oleh Kristus. Kristus mati 3 hari. Kemudian memang mati, Bapak. Ada lagunya, ya, dihidupkan lagi. Akhirnya memberitakan penginjilan di Niniwe dan semuanya bisa diberkati dan diselamatkan. Itulah Bapak Ibu. Kalau dapat pergumulan janganlah lari. Larilah pada Tuhan, jangan lari dari Tuhan, cari yang lain. Ya. Begitu juga dalam kitab Ibrani. Ini ditekankan lagi dalam kitab Ibrani supaya kita hafal betul. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ini gambaran yang bisa juga kita ambil dalam kisah si Yunus. Dia lari dari Tuhan. Ya pahit. Niniwe itu orang tidak percaya, ngapain dikabarkan pengabaran seperti itu, cek dihukum. Ya, ini hasilnya, ya, menimbulkan kerusuhan. Baru dia sadar, untungnya Tuhan itu kasih setianya sangat besar. Dia membalik kehidupan Yunus yang berantakan menjadi kabar baik bagi orang yang akan dihukum. Ya. Kemudian Kristus di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan begini. Ini jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan Tuhan Bapak Ibu ya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di dalam Matius 7 ayat 14. Kenapa kok dikatakan begitu? Karena jalan Tuhan itu tidak pernah disukai oleh orang. Karena manusia itu sukanya aman-aman dan nyaman. Di sini dikatakan karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kita harus ingat ya. Kalau Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah di sini dikatakan sempitlah jalan menuju kehidupan, bukan jalannya karena banyaknya orang akhirnya jadi sempit, enggak. Karena di sini dilanjutkan sedikit orang yang mendapatinya, berarti satu orang pun yang akan melewatinya itu terlalu sempit jalannya. Makanya orang itu tidak suka. Ingat ilustrasinya pada jalan yang ada di tol dengan jalan yang digang. Pasti kalau tujuannya sama, orang pasti suka jalan yang ada di tol, jalan tol. Oh jalan kan pasti lewat. Kecuali kalau jalan tolnya macet, pasti cari jalan alternatif. Tapi kalau dua-duanya disuruh milih dalam keadaan lengkap, pasti pilih yang namanya jalan tol, aman, nyaman dan cepat. Kalau gang kita masuk gang, pikiran kita memang harus hati-hati, pelan-pelan. Yang pertama, makanya yang dirubah karakter kita yaitu karakter kita harus hati-hati, pelan, harus bijaksana. Yang kedua, kalau kita masuk di gang, mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau Bapak Ibu ada di jalan rumah saya, itu jalannya sempit.
Kalau dua berpapasan langsung jalan, pasti salah satu mesti jatuh masuk ke sawah. Mesti salah satu harus berhenti. Entah kita, entah dia, saling mendahulukan kepentingan orang lain. Ini kita dibentuk, Bapak. Yang ketiga, pada waktu kita sudah mau masuk ke jalan besar, kita pasti akan ingin cepat-cepat ke jalan besar. Kita akan membandingkan diri kita dengan yang ada di jalan besar. Loh, itu cepat, saya harus cepat. Bayangkan kalau jalan itu tidak ada yang besar, pasti kita tidak akan bisa banding karena jalannya sama aja soalnya. Nah, yang ketiga yaitu jangan membandingkan. Wah, dia buat kayaknya cepat sekali, oleh karena itu saya kok lambat. Nah, ini hati-hati Bapak. Kita bisa terjerumus oleh dosa dan kesalahan yang sama. Jadi yang namanya jalan sempit itu memang sering diambil oleh Tuhan untuk membentuk karakter hidup kita. Dan yang terakhir, ya, ini yang paling disuka oleh Bapak Ibu saudara-saudari, juga saya, matanya sudah menutup, ya, tentang jalan dan lari. Ya. Ini adalah bulan Februari, ya. Berbahagialah orang yang lahir di bulan Februari. Kenapa sih? Karena bulan kasih sayang. Banyak di sini lahir di bulan Februari? Nggak ada. Oke, saya ambil di dalam kisah dalam Lukas 15 ayat 20. Ini kasih Tuhan, ya, di mana seorang bapak yang berlari, Bapak Ibu. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu dikatakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini sudah hafal juga, semuanya hafal semua. Ya, nggak usah baca Alkitab pun hafal nonton. Tapi saya baca di dalam satu ayat aja, di ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, ada kata lari lagi Bapak Ibu, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Apa yang bisa kita ambil? Semuanya pasti sering ya Tuhan mengungkapkan ini. Tapi saya ambil dari backgroundnya dulu. Ya, bentar. Backgroundnya Bapak Ibu, orang Yahudi waktu itu, karena ini Kristus memberi perumpamaan di depan orang-orang Farisi, orang yang hafal tentang semua adat istiadat orang Yahudi. Dikatakan kalau yang namanya harta dalam suatu desa itu tidak boleh dibawa keluar, Bapak Ibu. Kalau dia sampai membawa harta itu keluar, keluarganya dipermalukan, Bapak Ibu. Sedangkan di ayat yang perumpamaan ini dikatakan yang namanya anaknya itu minta warisan. Kemudian dia keluar dari desa itu dia berhamburkan, Bapak Ibu. Setelah habis dia kembali. Asal Ibu tahu, Bapak Ibu tahu, saudara yang terkasih, ya. Yang namanya zaman dulu di dalam komunitas orang Yahudi, sebuah desa, kalau ada orang yang sampai membawa hartanya keluar, dia habis-habiskan, kemudian dia kembali, dia akan menghadapi yang namanya pengadilan rakyat, Bapak. Sama dengan anak si bungsu ini, karena dia habiskan uangnya, dia mau kembali, dia ingat bapaknya, dia ingin kembali, harusnya dia ditolak, Bapak Ibu. Cara yang namanya penghakiman rakyat bukan dirajam, Bapak Ibu, beda lagi. Yang namanya penghakiman rakyat itu orang satu desa itu bawa pot, kemudian dihancurkan di bawah kaki si orang yang menghabiskan hartanya tadi, sambil mengatakan kamu tidak pantas untuk masuk ke desa ini, ditolak. Tapi Bapak Ibu baca di dalam perumpamaan anak yang hilang, apa yang dilihat? Bapaknya telah melihatnya dari jauh. Ternyata kasihnya Bapak itu tidak hilang, Bapak Ibu. Dia mengharapkan setiap waktu, setiap detik, setiap nafas, mengharapkan si bungsu ini datang kembali. Mungkin dari luar kalau diperagakan itu tangannya dilihat begini, lihat ke sana ke sini. Dan begitu dia lihat dari jauh, apa yang dilakukan oleh si bapak? Bapaknya berlari. Saya baca untuk Bapak Ibu. Ayahnya itu berlari, mendapatkan, merangkul dan mencium, Bapak Ibu.
Sebelum orang-orang desa itu menghukum anak itu, bapaknya itu mempermalukan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Kalau orang desa itu duluan yang sampai si bungsu, hancur si bungsu, nggak bisa diselamatkan. Tapi bapaknya ini langsung lari, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu zaman dulu namanya kalau ada sarung, sarungnya itu pasti di wingkis. Ya, tahu di wingkis itu gimana? Nah, diceceng, Bapak Ibu. Itu mempermalukan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Malu, Bapak Ibu. Tapi enggak, sama dengan Kristus. Begitu besar kasih setianya. Kalau Bapak Ibu enggak lari kepada dia lari lebih dahulu kepada kita. Makanya kan ada kebenaran firman, kamu bisa mengasihi karena aku telah mengasihi. Kamu bisa memberi karena aku telah memberi. Semuanya yang di dalam Alkitab kebenaran firman, Tuhan dulu yang telah melakukan. Sama seperti di dalam ayat yang baru saja kita baca, di dalam perumpamaan anak yang hilang. Tuhan dulu yang lari pada kita, Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang saya baik. Tidak ada yang baik di sini, Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang ada orang mengatakan saya benar, tidak ada yang benar, Bapak Ibu. Kita ada di sini karena dibenarkan, dan kita di sini oleh karena anugerah. Tuhan lari dulu, dipermalukan di atas kayu salib. Kemudian dikatakan mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium. Kalau sudah sampai dirangkul dan dicium, berarti penghakiman dan penghukuman itu batal, Bapak Ibu. Orang desa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya dalam kebenaran firman di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, malam harinya ada pesta batal, dan harus mau tidak mau orang desa harus menerima si anak si bungsu. Sama kan itu. Pada waktu Kristus dipermalukan di atas kayu salib, penghakiman untuk menghukum kita dibatalkan. Tapi sayangnya dia sudah berlari kepada kita, tapi kita lari dari yang lain. Pagi hari ini kita harus sadar kembali, tidak ada yang benar. Walaupun kita sudah jatuh, kembalilah, larilah kepada Tuhan. Jadi bila ada dosa, ada kebaikan apapun juga yang mungkin mengganjal dalam seluruh hidup kita, bereskan itu. Berlarilah ke dalam pelukan Tuhan. Andalkan Dia selalu, karena dalam Dia dan hanya oleh karena Dia kita menjadi dahsyat. Amin. Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran tentang bagaimana yang kami harus bersikap, bagaimana kami harus melakukan apapun dalam hidup kami. Banyak hal yang dalam hidup kami, baik dalam pergumulan maupun dalam tekanan, kami sering lari daripadamu. Tapi sekarang pada pagi hari ini kami disadarkan kembali, yang Kau berikan kami rema semakin hari. Ingat akan Kau. Apapun yang terjadi kami boleh berlari hanya kepadamu, sehingga hanya di dalam Tuhan kami boleh mendapatkan ketenangan, dan ya Tuhan dalam hidup kami perlu pengharapan. Terima kasih Bapa atas peringatan kami, dan yang Kau berkati benar firman pada pagi hari ini dalam kehidupan daripada jemaat-Mu. Berikan jemaat-Mu rema-rema yang baru ya Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, langkah demi langkah dan setiap tarikan nafas, semuanya hanya untuk mempermuliakan nama. Terima kasih Bapak, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita diberkati hari ini. Jangan lari dari, berlarilah kepada. Kalau olahraga
Ya, jadi apapun yang kita alami hari ini berlarilah kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau kita sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hambanya Bapak Hendra untuk boleh semangat dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan diakonia. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kalau kami sudah diberkati oleh firman hari ini, mengingatkan kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami harus berlari kepadamu. Ampuni kami jika kami seringkali kami lari daripadamu. Biarlah saat ini karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli kepada kami. Biarlah kami yang sudah jauh ini boleh kembali kepadamu karena Engkau menerima setiap kali. Hari ini kami mau beri ucapan syukur kami kepadamu melalui persembahan diakonia. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, anak-anakmu yang memberi dengan penuh sukacita. Yang belum bisa memberi, kiranya Tuhan akan memberkati juga dalam apapun, sehingga boleh bersama-sama menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan uluran tangan dari setiap kami yang sudah diberkati. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita memuji